Seorang wanita asal Medan, Sumatera Utara tewas karena terjatuh dan terselip di sebuah lift bandara. Namun anehnya, jasadnya baru ditemukan setelah 3 hari pasca kejadian. Pakar telematika mencium banyaknya kejanggalan dalam kasus ini. Mari kita bahas kasus ini dalam segmen Kamis, Kasus Misteri. Hai, gue Heru dan selamat datang kembali di channel gue. Dan seperti biasa di segmen Kamis, Kasus Misteri, gue bakalan membahas kasus-kasus misteri yang sudah maupun belum terpecahkan. Dan dalam episode kali ini, gue bakalan ngebahas kasus yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan, yaitu kasus kematian seorang wanita asal Medan, Sumatera Utara yang diduga tewas karena terjatuh dari sebuah lift bandara. Jadi si jasadnya ini kayaknya terperosok ke bawah dan terselip di antara lift dan juga tembok seperti itu, dan mayatnya baru ditemukan 3 hari setelah kejadian. Kasus ini menjadi menarik karena beberapa pihak mencium adanya kejanggalan, termasuk pengacara kondang Hotman Paris ikut turun tangan dalam kasus ini. Kemudian juga ada pakar telematika, termasuk pihak keluarga juga mencium adanya kejanggalan. Nah, maka dari itu mari kita bahas kasus ini secara lebih detail dan bagaimana sih kronologi awal kasus ini. 24 April 2023 sekitar pukul setengah 8 malam, korban yang diketahui bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan berusia 43 tahun mengantarkan keponakannya ke Bandara Kuala Namu Medan karena keponakannya ini akan terbang ke Malaysia. Tapi dia nggak sendirian, dia juga ditemani oleh kakaknya dan juga mamanya si keponakannya ini. Nah, jadi singkat cerita, si keponakannya ini kan udah check-in ya. Nah, jadi mereka itu kan mau pulang ke rumah dan sudah sampai di parkiran bandara. Nah, saat di parkiran bandara, si keponakannya ini tiba-tiba menelpon si korban. Karena si keponakannya ini mengalami masalah saat sedang proses check-in. Entah karena over bagasi atau apa. Tapi yang jelas, kemudian si korban ini karena ditelepon oleh keponakannya, dia kemudian balik lagi ke atas untuk menemui keponakannya sendirian. Nah, disinilah korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Nah, karena pada waktu itu si korban tidak kunjung kembali dan nomor teleponnya juga sudah tidak bisa dihubungi lagi, akhirnya dua orang yang bersamanya pada waktu itu mencarinya keliling bandara. Dan karena mereka juga sudah tidak menemukan korban, akhirnya mereka meminta tolong ataupun meminta bantuan kepada para petugas bandara untuk mencari si korban. Namun menurut keterangan pihak keluarga pada waktu itu, pihak bandara ataupun keamanan bandara tidak sungguh-sungguh alias tidak serius mencari korban. Pihak keluarga kemudian meminta rekaman kamera CCTV bandara untuk mengetahui posisi terakhir si korban. Dan berdasarkan rekaman kamera CCTV pada waktu itu, posisi terakhir korban diketahui sedang berada di dalam lift. Dan menurut keterangan keluarga, pada waktu itu mereka tidak diberikan rekaman kamera CCTV secara full. Jadi mereka tidak benar-benar mengetahui saat si korban ini menghilang posisinya ada di mana. Jadi mereka hanya tahu bahwa posisi korban terakhir di CCTV itu hanya sedang berada di dalam lift. Menurut pihak keluarga pada waktu itu untuk melihat rekaman kamera CCTV secara full itu prosedurnya katanya pokoknya ribet banget lah gitu. Nah, akhirnya pihak keluarga ini meminta bantuan security bandara untuk mengecek lokasi terakhir di mana korban terlihat, yaitu di dalam lift. Kemudian dicek lift tersebut oleh pihak keamanan bandara dan tidak ditemukan apa-apa di dalam lift, ya tidak ada si korban gitu. Karena pada waktu itu pihak keluarga sudah menemui jalan buntu, mereka juga bingung kemana nih si korban pergi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka berharap dan pada waktu itu mereka berpikir bahwa nanti juga si korban barangkali pulang ke rumah sendiri kayak gitu. Dan ternyata 3 hari sudah berlalu dan si korban tidak juga kunjung pulang ke rumah. Dan yang mengejutkan adalah pihak Bandara Kuala Namu Medan tiba-tiba saja merilis sebuah footage ataupun sebuah rekaman kamera CCTV di mana dalam rekaman tersebut terlihat si korban terakhir kali terlihat sedang berada di dalam sebuah lift. Jadi si korban ini nampaknya sedang terjebak dan panik di dalam lift. Dan menurut rekaman CCTV yang saat ini sedang viral, ternyata kondisi liftnya ini menurut saya memang agak berbahaya ya. Karena dia memiliki 2 pintu keluar masuk, jadi depan belakang seperti ini. Nah, pada saat itu si korban posisinya sedang menghadap ke satu arah, ke satu pintu gitu ya. Mungkin dia tidak mengetahui kalau lift itu bisa memiliki 2 pintu. Dan si korban ini kayaknya tidak aware ataupun tidak mengetahui kalau posisi liftnya itu memiliki 2 pintu keluar masuk gitu. Jadi dia hanya menghadap ke satu pintu saja. Nah, dalam rekaman kamera CCTV terlihat si salah satu pintu yang tepat di belakangnya itu sempat terbuka, tapi dia nggak aware, dia nggak lihat kayaknya. Jadi dia fokus ke satu pintu yang ada di depannya. Kemudian pintunya tertutup lagi. Nah, karena kayaknya si pintunya ini tidak kunjung terbuka, kemudian si korban ini panik. Nah, dia kemudian terlihat sedang memencet tombol-tombol lift, mungkin biar pintunya itu terbuka gitu kan. Nah, dia juga terlihat sedang menelpon seseorang, kayaknya sih menelpon keponakannya ya. Dalam video tersebut juga terlihat si korban ini nampak memegang-megang pintu lift gitu ya.
Entah sedang apa yang dia lakukan, mungkin berharap pintunya terbuka atau bagaimana. Tapi kemudian dalam video tersebut, tiba-tiba si pintunya itu terbuka dalam posisi dia begini. Nah, tiba-tiba dia melangkah keluar dan dia terjerumus jelembab ke bawah lift. Belum diketahui bagaimana posisi korban pada waktu itu, apakah si korban jatuh dari ketinggian ke lantai dasar lift gitu ya, sehingga langsung tewas di tempat, atau jasadnya ini terhimpit antara lift dengan gedung, ngerti nggak sih gitu, kayak gini. Karena kan ada space kosong gitu. Jadi kalian bayangin ketika kalian keluar dari sebuah lift, tapi bukan lantai yang kalian injak, ternyata ada ruang kosong, ada space kosong antara lift dan lantai gitu ya. Jadi ketika kalian keluar lift, kalian injak ke situ. Kalian bisa bayangin itu pasti ngeri banget, dan ini bahaya banget karena siapapun yang pada saat itu ada di posisi si korban ya pasti nasibnya sama seperti si korban gitu. Dan kalian tahu alasan kenapa jasad korban ini baru ditemukan setelah 3 hari? Karena pihak ataupun petugas bandara ini katanya mencium bau busuk dari dasar ataupun dari lift itulah, pokoknya tempat jatuhnya si korban gitu. Mungkin setelah mereka mencium bau busuk, mereka curiga. Nah, kayaknya atau kemungkinan pihak bandara ini kayaknya baru mengecek CCTV secara full gitu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sumber bau busuk ini dari mana gitu. Dan ternyata benar, mayat korban ditemukan ada di bawah lift itu. Belum diketahui bagaimana kondisi korban pada saat ditemukan, apakah ada di lantai dasar lift atau dia tersangkut di lift dan bangunan seperti itu, karena belum ada hasil investigasinya. Nah, tapi inilah yang justru dipermasalahkan oleh pihak keluarga. Kenapa? Karena pada waktu kejadian ya, pihak keluarga ini berharap mereka diperlihatkan rekaman kamera CCTV secara full gitu ya, agar mereka mengetahui kemana si korban pergi. Tapi pada waktu itu si korban tidak diperlihatkan rekaman kamera CCTV secara full, cuma setengah doang. Jadi ketika si korban ada di dalam lift, selanjutnya mereka nggak tahu si korban kemana gitu. Itulah yang disayangkan oleh pihak keluarga. Nah, sementara keterangan versi pihak bandara dan juga polisi, korban ini katanya tewas karena panik di dalam lift gitu ya. Kemudian terjerumus karena korban kayaknya tidak mengetahui bahwa posisi lift itu punya 2 pintu keluar masuk, katanya seperti itu. Kemudian pihak bandara juga mengatakan bahwa korban katanya mencoba membuka paksa. Jadi kayak begini, gitu. Kalau saya sih tidak melihat adegan si korban membuka paksa ya di rekaman kamera CCTV yang viral itu. Jadi saya hanya melihat si korban hanya kayak semacam kayak mengusap-ngusap ataupun kayak mencoba membuka pintu, tapi tidak memaksa seperti itu, seperti yang dikatakan oleh pihak bandara. Dan pihak keluarga juga nampaknya tidak terima dengan keterangan versi polisi dan juga versi pihak bandara. Akhirnya mereka menempuh jalur hukum dan mereka berencana akan menuntut pihak Bandara Kuala Namu Medan dengan meng-hire pengacara sekelas Hotman Paris. Seorang pakar telematika bernama Abuah juga mencoba untuk menganalisis rekaman kamera CCTV yang saat ini sedang viral yang sempat dipublish oleh pihak bandara. Si pakar telematika ini nampaknya menemukan beberapa kejanggalan dari rekaman kamera CCTV yang dipublish oleh pihak bandara. Seperti misalnya kemungkinan videonya sudah di-cropping ya, sudah dipotong-potong, diedit segala macam. Kemudian juga ada kejanggalan di tanggal rekaman kamera CCTV itu diambil dan lain sebagainya. Dan berikut adalah hasil analisis pakar telematika terkait rekaman kamera CCTV seorang wanita yang terperosok jatuh ke bawah lift. Hai, kali ini saya ingin mengomentari mengenai kejadian suatu kecelakaan seorang wanita di mana dia terselip antara lift dengan lantai gitu. Kemudian dimasuk di antaranya. Dan itu katanya terjadi di bandara di Sumatera Utara. Saya baru mengomentari mengenai pemberitaannya ini. Kenapa saya masuk terbatas di situ? Karena saya belum diminta oleh pihak manapun untuk menganalisa lebih detail. Seperti biasalah kayak di kasus yang Sambo dan lain sebagainya, kan selalu saat terkait dengan CCTV banyak yang berkonsultasi kepada saya. Nah, itu baru saya ungkapkan. Nah, tetapi di sini karena baru merupakan suatu pemberitaan saja, jadi saya mengomentari beritanya. Dan di situ saja sudah kelihatan ada beberapa kejanggalan yang akan saya ungkapkan, ya. Menurut pendapat saya ini gitu loh. Belum tentu ini pasti terjadi, silakan Anda juga memberikan masukan. Yang pertama, kita lihat keseluruhan rekaman tayangan ini
itu terjadinya itu framingnya itu begitu dekat, jadi kayak di zoom sekali, ya sangat di zoom sampai kepalanya aja, wanita cuma sebagian sepotong. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar, karena suatu rekaman untuk kejadian yang ada di dalam lift, itu covernya itu pasti kameranya itu tinggi mentok di atapnya lift, dan kemudian yang tercover keseluruhan area. Tujuannya apa? Karena memang untuk memantau apapun yang terjadi pada lift tersebut. Nggak harus kejadian kecelakaan, bisa mungkin ada suatu tindakan kriminal, tindakan asusila, tindakan apapun, umpamanya segala hal apapun, ya. Bahkan semua itu suatu kegiatan yang normal untuk mengetahui siapa yang datang dan siapa yang pergi. Jadi itu perekamannya itu harusnya benar-benar bisa mengcover keseluruhan. Tapi sekarang yang kelihatan itu malah hanya sepotong cropping. Ini yang nggak wajar tayangannya, gitu. Yang kedua, kalau kita perhatikan di kiri bawah itu kelihatan ada label dome, ya. Dome itu biasanya pemberitahuan mengenai jenis kamera yang digunakan untuk merekam di sini. Kamera jenis dome itu adanya gerakannya itu dia bukan yang menyorot seperti ini, tapi dia yang bebas bergerak. Jadi mengcovernya juga luas. Ya dia bisa mengcover dari kiri kanan dan kemudian terletaknya di atas gitu. Beda dengan kalau nyorot dia hanya satu area sehingga area di bawahnya nggak kelihatan. Kalau dome itu luas sehingga diposisikannya itu bisa mengcover keseluruhan. Mengapa ini enggak? Kenapa begitu zooming banget nih dekat? Itu yang menjadi sangat aneh. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di situ ada kelihatan tanggal rekaman ya. Itu bukan tanggal rekaman dari CCTV aslinya. Tanggal yang kelihatan itu adalah tanggal saat konten tersebut direkam ulang. Rekaman yang aslinya justru tidak kelihatan date timestamp-nya. Padahal date timestamp ini sangat penting, ya. Yang keempat, kita perhatikan kejadiannya. Katanya menurut laporan orang yang di sana, mungkin petugas atau siapa, pemberitaannya adalah bahwa si wanita tidak melihat saat lift yang di belakangnya ini kan dari kameranya kalau dari Anda ya ceritanya si wanita kan ngadap ke sini nih. Nah, dia lagi ngadap gini kan lift belakangnya kan sempat terbuka tuh. Ya, nah katanya terbukanya itu adalah di lantai yang harusnya dia turun, tapi si wanita katanya nggak ngelihat. Enggak. Kalau dari bukti yang ada, bukti visual yang ada, saat lift yang di belakangnya terbuka, lihat di bawahnya, itu kelihatan juga tetap ada celah. Ya, kalau yang terbuka di lantai yang benar itu benar-benar rapat, ya celahnya hanya sedikit lah. Tapi ini celahnya lebar. Berarti apa? Saat itu terbuka yang di belakangnya pun terbuka bukan pada lantai yang benar. Silahkan dibuktikan dengan saat si wanita yang jatuh di depan kan kelihatan juga tuh saat liftnya kebuka. Nah, lebarnya celahnya itu sama kayak waktu yang liftnya terbuka yang di belakang. Berarti ini pintu ini terbukanya itu 2 kali tidak pada lantai yang benar. Tetapi kalau kita lihat bukti awalnya sempat kelihatan dia terbuka dan kemudian pada posisi yang rapat, yaitu momen pada saat si wanita ini masuk tentunya. Ya. Itu bisa dibuktikan pada yang kamera yang aslinya. Nah, kenapa yang belakangnya sampai bisa terbuka yang seperti itu? Itu yang menjadi tanda tanya. Ya. Yang berikutnya, kita melihat si wanita itu kelihatan cukup sibuk. Ya, dia memencet-mencet sesuatu lah. Kemudian dia gelisah, akhirnya yang menelpon. Nah, kesibukan ini salah satunya, normalnya seseorang pasti akan mulai memencet apa? Tombol panik atau emergency button, di mana kita bisa berkomunikasi sama petugas dari liftnya. Nah, kalau rekamannya ini keseluruhan dikasih lihat, maka akan kelihatan apakah si wanita itu memencet atau tidak. Satu. Yang kedua, itu harusnya ada suara audio. Nah, itu kelihatan dia menelpon siapa dan kemudian dia mungkin mencoba berbicara, halo, tolong saya ada dulu misalnya. Nah, dengan rekaman yang ada suara harusnya bisa kelihatan. Tidak mungkin, sekali lagi saya utarakan, tidak mungkin suatu lift setara untuk bandara. Ini tempat yang kritikal ya. Itu kemudian liftnya itu hanya suara, hanya gambar aja tanpa suara. Nggak mungkin. Yang normalnya itu pasti ada suara. Kalau tanpa suara, berarti either mikrofonnya rusak atau kedua terjadi ada sesuatu yang ketidakwajaran dalam pengadaan kamera untuk di liftnya. Kenapa kok tidak begitu teliti gitu? Siapa yang lalai melakukan hal ini? Ya, nah dengan pembuktian ini harusnya semakin ketahuan jelas bahwa apa yang pernah diupayakan oleh si wanitanya. Yang berikutnya, ini kan suatu lift modern ya, karena bandaranya juga masih baru beberapa tahun, gitu loh, atau ada peremajaan lah kalau nggak salah. Nah, dengan lift yang modern ini, tentu segala sesuatunya dikontrol secara digital.
Ya, nah, kontrol secara digital ini tujuannya apa? Memberikan suatu alert-alert, memberikan suatu notifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dan kemudian pihak yang berkepentingan untuk bisa melakukan sesuatu terhadap atas apa yang terjadi pada lift tersebut. Ya, misalnya ada upaya yang kriminal untuk melakukan tindakan apa. Nah, alert itu bisa ke operatornya lift dan juga ke lantai tempat petugas yang terdekat dari lift itu. Tujuannya apa? Agar pihak keamanan dan pihak yang punya kompeten di sini untuk melakukan tindakan, ya, pemantauan dan kemudian melakukan bantuan kalau bantuan, melakukan pengamanan dan proteksi kalau itu kayaknya ada kriminal dan lain sebagainya. Bersiap-siap lah. Nah, broadcast ini harusnya ada dan kemudian menimbulkan alert. Kenapa hal ini tidak terjadi? Aneh. Ya, jadi di sini aneh. Jadi ada suatu kelemahan kontrol dan walaupun kelemahan dalam penerapannya gitu. Termasuk mungkin dalam SOP-nya. Ya. Yang berikut, kita lihat, si wanita ini tubuhnya mungil. Ya, dan dia pakai telepon aja gitu kan, biasa. Berarti tangannya kan nggak benar-benar leluasa. Bagaimana mungkin seorang wanita yang cukup melemah kayak gitu, mampu bisa membuka pintunya, gitu, kemudian bisa kebuka dan dia bisa jatuh. Apabila seorang wanita mampu membuka ini, berarti nanti anak kecil juga bisa membuka liftnya ini. Nah, ini lift bandara itu benar-benar sangat lemah dan kemudian bermasalah. Yang terakhir, kita perhatikan rekaman ini terputus-putus. Ya, saat momen yang si wanita mulai masuk aja gambarnya terputus. Kemudian saat pintunya kebuka, tutup dan lain sebagainya, ya, sampai terjatuh. Itu ada ya pihak pokoknya yang mencoba memotong-motong konten ini agar tidak tampil keseluruhan secara utuh. Ya, nah, padahal kalau tujuannya untuk memproteksi, melindungi wajah si korban dan sebagainya, tinggal cukup yang bersangkutan wajahnya diblur aja. Itu bisa untuk bisa melindungi seseorang gitu kan, karena kita sekarang menjaga juga hal yang seperti itu ya. Nah, hal yang kayak gini itu saat terjadi potongan-potongan di sini malah ini yang mencurigakan, dan potongan-potongan ini bisa terbukti apabila ada rekaman utuhnya karena nanti dari time-nya itu bisa ketahuan. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Semoga amanah, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi koreksi bagi kita semua dan juga kemudian bisa berjaga-jaga. Mohon maaf kalau ada pihak yang tersinggung, mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan, dan mohon maaf kalau hal ini akhirnya bisa mengungkapkan segala sesuatu yang tertutup, karena seharusnya memang sesuatu itu terungkap dengan bantuan CCTV. Tujuannya CCTV adalah mengungkap, bukan menutup.